PKL di kampus dosen jualan Jogja yang beralamat di Piungan, Bantul, DIY. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dan Pratomo dari kelas 13 IJB. Di sini saya akan share pengalaman PKL di kampus dosen jualan Jogja. Apa aja sih materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Dapat kalian baca sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Apa sih PKL itu? Kenapa kita harus PKL? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakangnya yaitu untuk menguasai tugas-tugas yang diberikan oleh pihak sekolah, baik teori maupun praktek. Maka pihak sekolah bekerja sama dengan pihak industri agar kita nih siswa-siswa benar-benar mampu praktek dalam dunia kerja. Terus kenapa nggak praktek di sekolah aja? Kan bisa tuh. Karena praktek teori di sekolah belum tentu sinkron dengan keadaan yang ada di lapangan atau di sebuah industri. Juga PKL sebagai syarat kelulusan kita sebagai SMK Negeri 2 Klaten. Lalu, apa dasar hukum PKL? Dasar hukum PKL diatur dalam undang-undang sebagai berikut. Nah, kamu bisa cari di Google untuk penjelasan secara rincinya. Tujuan pelaksanaan prakrin. Yang pertama, agar siswa atau siswi dapat mengaplikasikan ilmu atau teori yang sudah diperoleh di sekolah. Yang kedua, membentuk pola pikir yang membangun. Yang ketiga, melatih cara berkomunikasi secara profesional di suatu industri tersebut. Yang keempat, meningkatkan etos kerja siswa-siswi tersebut. Kelima, meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki khususnya di industri yang akan dituju. Dan yang terakhir, membangun sebuah hubungan timbal balik antara SMK dengan industri tersebut. Manfaat PKL. Yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta semangat untuk bekerja sehingga lebih profesional ketika terjun ke dunia industri yang akan dituju. Yang kedua, memperkuat hubungan sekolah tempat siswa-siswi tersebut belajar dengan industri di mana mereka melaksanakan prakrin. Yang ketiga, mendapatkan pengakuan dan pengalaman bekerja yang merupakan bagian dari dunia pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, menciptakan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan zaman yang akan terus dan berubah. Oke, udah mulai bosan belum? Sekarang kita lanjut ke inti pembahasannya sekarang, keadaan umum perusahaan. Secara singkat, apa sih kampus dosen jualan itu? Kampus dosen jualan merupakan salah satu lembaga binaan Suryadin Laudang atau sering disebut dosen jualan. Lembaga pelatihan pertama di Indonesia yang mendidikkan anak bangsa untuk mandiri lewat online marketing. Kampus dosen jualan mengelola banyak program dirancang standar dan customized sehingga mampu dijangkau oleh banyak pihak, mulai dari yang baru belajar teknik jualan online hingga mereka yang sudah butuh ilmu manajerial atau digital marketing strategis. Jadi kampus dosen jualan adalah lembaga pendidikan non formal di bidang pemasaran. Lalu apa sih visinya? Visinya menjadikan sekolah pemasaran adalah andalan para pembisnis dunia. Misinya yang pertama, mencetak satu wirausaha dari 3 penduduk dunia. Yang kedua, mengantarkan wirausaha pemula menuju perusahaan korporasi. Yang ketiga, menghadirkan kampus dosen jualan di setiap kota di seluruh dunia. Peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ada 4 di sini. Yang pertama, jam kerja dimulai dari jam 9 sampai jam 5, dimulai dari Senin sampai Sabtu. Yang kedua, peserta PKL diwajibkan memakai seragam di hari Senin dan Kamis. Yang ketiga, peserta PKL mengikuti skram di pagi hari. Dan yang terakhir, atau nomor 4, menjaga nama baik perusahaan. Rekrutmen. Untuk rekrutmen, kalau kalian mau gabung ke sini bisa akses di websitenya resmi di www.kampusdosenjualan.com. Terus apa sih kegiatan kami magang di sana itu? Kegiatan selama magang. Terus apa sih kegiatan saya selama magang di sana?
Kita mulai dari foto yang sebelah kiri terlebih dahulu. Sebelah kiri di situ ada kamera dan juga ada mic juga di situ. Jadi kita di pagi hari itu menyiapkan kamera dan mic untuk persiapan live di siang harinya nanti. Yang kedua, itu ketika saya nge-live. Jadi saya mengatur kamera agar mengikuti pergerakan pembicara atau pemateri. Dan juga saya juga mengatur share screen yang ada di yang akan tayang di live-nya nanti. Yang selanjutnya ada gambar ketiga atau gambar paling tengah. Itu sama saya ketika nge-live. Yang selanjutnya yang keempat itu dari kanan kedua. Itu ketika saya membuat artikel. Jadi di sana kita juga dapat membantu tim-tim lain yang butuh bantuan kita tentunya. Dan selanjutnya alur kerja. Yang pertama persiapan live. Seperti foto yang sudah saya tampilkan tadi. Yang kedua pengecekan peralatan. Memastikan peralatan yang berjalan dengan normal. Yang ketiga sesi live dan merangkum. Karena ilmu yang ada di sana itu mahal, jadi kita disuruh merangkum agar kita tidak lupa ke depannya. Yang keempat mengembalikan barang. Tentunya barang dikembalikan ke tempat semula. Itu tadi kalau yang live. Kalau yang artikel, yang pertama itu alur kerjanya mengecek artikel, lalu mempelajari artikel, perbaikan SEO agar tampil di halaman atas Google, dan yang terakhir upload. Kita di sana juga bisa membuat artikel sendiri sesuai kemampuan kita. Hasil penjelasan. Selama 1 bulan saya PKL di sana, saya mendapatkan soft skill yang begitu baik di sana, bahkan sangat-sangat baik. Yang kedua, mengetahui ilmu yang ada dan diajarkan di kampus dosen jualan. Yang ketiga, mengetahui cara live. Yang keempat, mengetahui cara membuat artikel untuk SEO Google. Dan di sana ada banyak ilmu yang bisa kita kembangkan. Dan bukan hanya itu saja yang kita dapatkan di sana, tentu masih ada banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan di dalam presentasi sekarang. Yang selanjutnya, kesesuaian dengan kompetensi di sekolah. Yang pertama, melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Yang kedua, menerapkan perakitan komputer. Yang ketiga, mempersiapkan atau mempresentasikan tipe data pada basis data. Yang keempat, melakukan perakitan produk barang atau jasa. Yang kelima, melakukan pengujian produk barang atau jasa. Dan masih banyak lagi kesesuaian antara kampus dan jualan dengan sistem informasi jaringan dan aplikasi di SMK Negeri 2 Klaten. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari saya selama 1 bulan PKL di sana yaitu mempelajari ilmu bekerja dan ilmu wirausaha. Jadi buat kalian yang pengen bekerja bisa tuh PKL di sana. Seperti kalian jago desain, kalian bisa PKL di sana di bagian desain. Kalian jago artikel, kalian bisa PKL di sana di bagian artikel. Kalian jago administrasi, kalian bisa PKL di sana di bagian administrasi. Dan juga berwirausaha. Di sana banyak sekali ilmu wirausaha yang belum tentu kita dapatkan di sekolah maupun di tempat-tempat lain. Saran yang pertama, mencari tempat PKL jauh-jauh hari. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah dan perusahaan. Dan yang terakhir, terus evaluasi. Karena evaluasi salah satu kunci kesuksesan seseorang. Sekian video dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.